Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, kita masuk ke himpunan. Himpunan itu juga sering sudah banyak. Himpunan itu apa sebenarnya kan? Nah, himpunan atau set itu kumpulan objek yang berbeda. Jadi kumpulan-kumpulan, ada satu elemen, ada satu unsur atau satu anggota. Nah, di dalam himpunan itu ada namanya anggotanya. Nah, anggotanya itu bisa jadi disebut sebagai, kalau saya nyebutnya bisa anggota, bisa unsur, bisa elemen. Nah, contohnya nih misalkan himpunan apa? Himpunan mahasiswa jurusan. Nah, itu adalah contoh himpunan. Di dalam himpunan itu ada elemennya atau ada unsurnya, ada anggota. Elemen atau unsurnya apa? Yaitu mahasiswa prodi sistem informasi. Nah, itu adalah anggota-anggotanya. Nah, itu kira-kira definisi sebuah himpunan. Jadi himpunan ini bisa jadi dia itu memiliki anggota, bisa jadi tidak memiliki anggota. Tapi di sini adalah yang dikatakan tidak memiliki anggota itu tetap dia sebagai dirinya sendiri. Contohnya apa? Contohnya himpunan kosong. Nah, nanti ada himpunan kosong ya. Himpunan kosong itu himpunan yang tidak punya anggota atau tidak memiliki elemen atau unsur. Nah, tapi dia disebut sebagai himpunan. Nah, seperti apa himpunan kosong itu dalam operasinya nanti. Ini ada contoh. Nah, ini kalau disediakan seperti ini akan bisa kita kelompokkan menjadi beberapa anggota, menjadi beberapa himpunan ya. Yang pertama itu himpunan huruf kapital. Nah, ini anggotanya kapital. Yang kapital ini berarti anggotanya yang A, B, C dan seterusnya. Yang himpunan kedua, himpunan yang memiliki tulisan huruf kecil atau fontnya huruf kecil. Nah, ini A, B, C dan seterusnya itu huruf kecil. Nah, ini huruf kecil ya, huruf kecil. Oke, nah ini selanjutnya kita step by step ya. Yang pertama itu bagaimana kita menyajikan sebuah himpunan. Yang pertama dengan cara enumerasi. Nah, enumerasi ini setiap himpunan itu memiliki anggota dan anggotanya itu kita daftarkan secara rinci. Nah, kalau anggotanya itu ada jumlahnya 2 ya 2. Kalau ada 1000 ya 1000. Kita daftarkan semua yang 1000 itu seperti apa. Nah, ini contohnya ya. Himpunan 4 bilangan asli pertama. Nah, ingat bilangan asli itu seperti apa? Masih ingat ya bilangan asli? Terus himpunan 5 bilangan genap positif. Bilangan genap berarti bukan ganjil, bukan prima. Nah, berarti 2, 4, 6, 8. Tapi ada 2 ya, 2 itu prima. Ya pokoknya lawan bilangan genap positif adalah genap negatif atau bilangan ganjil. Ini himpunan 5 bilangan. Berarti kalau 5 ya udah kita hitung 5 saja. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau ini 4 himpunan bilangan asli pertama. Bilangan asli dimulai dari 1, 2, 3, 4. Nah, jadi yang paling penting itu nanti ketika di soal-soal latihan ataupun soal-soal ujian, Anda harus bisa menyederhanakan kalimat ini menjadi angka, menjadi matematis, ya, menjadi angka lah ya. Misalkan himpunan 10 bilangan prima pertama. Nah, itu gimana? Himpunan bilangan prima kecil dari 20 lebih besar daripada 10. Nah, itu berapa anggotanya? Nah, itu yang paling penting untuk mendaftarkan sebuah elemen itu. Yang ketiga ada C, ini himpunan bilangan C. Ada anggotanya kucing, A, Amir, Paku, dan 10. Nah, ini ya. R, A, B, C, A, C. Ini anggota. Berarti ini ada anggota yang himpunan yang memiliki himpunan atau himpunan bagian. Ini A, berarti ini bagian dari ini. A bagian dari ini lagi. Nah, ini berarti ini punya himpunan elemen. Ini elemennya ini menjadi anggota. Gabungan dari elemen ini menjadi anggota lagi. Nah, ini himpunan kosong atau yang tidak punya himpunan. Atau ini himpunan yang tidak punya anggota ya. Dia memiliki himpunan, jadikan himpunan lagi tapi tidak punya anggota. Selanjutnya ada himpunan 100 bilangan asli pertama. Berarti kalau 100 ya 100-nya masuk, 100 bilangan asli pertama. 1, 2 dan seterusnya. Himpunan bilangan bulat
ditulis sebagai bulat itu ada dua kan, ada negatif, ada positif. Berarti dimulai dari 0 ke kanan itu tak hingga, sampai 0 ke kiri itu tak hingga. Oke, lanjut ya. Ini kita balik lagi. Masih dengar suara saya? Masih, Pak. Oke. Masih. Selanjutnya ini keanggotaan. Kalau tadi ada enumerasi, sekarang ini ada keanggotaan. Nah, ini keanggotaan. Bagaimana kita ingat lagi waktu SMA itu. Ini ada X. X ini adalah simbol elemen. Atau anggota ya, atau apa namanya gitu ya. X merupakan anggota himpunan A. Berarti ini himpunannya, ini anggotanya. Nah, ini adalah notasi untuk sebagai anggota himpunan. Sedangkan yang kedua, X bukan merupakan anggota himpunan A. Berarti ini dicoret. Contohnya, contoh yang kedua nih ya. Misalkan A, himpunan A itu anggotanya 1, 2, 3, 4. R anggotanya A, B, ABC, AC. Dan K anggotanya ini. Nah, maka ini coba dicek ya, kita cek sama-sama. 3 itu himpunan bagian 3 itu adalah anggota himpunan A. Betul ya? 1, 2, 3 betul. A, B, C itu anggota atau elemen dari bilangan R. A, B, C. A, B, C. Oh, betul. Nah, karena dia ada tanda kurungnya. Kalau ini tidak ada tanda kurungnya, maka salah, bukan. C itu bukan elemen dari R. C. Nah, betul ya? Yang ini yang menjadi elemennya cuma A dan B. Kalau yang C itu ada AC, ada ABC yang benar. Kalau C saja itu salah. Yang selanjutnya, himpunan kosong ini adalah bagian dari K. Oh, betul ya? Nah, betul. Himpunan kosong bagian dari R. Oh, bukan. Nah, ini ya kira-kira seperti ini. Nah, ini simple. Jadi sebenarnya ini tidak susah, tapi kita harus jeli aja melihatnya. Ini terkait dengan keanggotaan. Terus contoh lagi. Bila P1, himpunan P1 ini AB, himpunan P2 AB, tapi ada kurungnya. Himpunan P3 itu adalah kurungnya 2 kali, 3 kali, AB ditutup 3 kali. Nah, berarti P2 ini sebenarnya bagian dari P1. P1 ini bagian dari P2, P2 ini bagian dari P3. Nah, kalau kita notasikan, himpunan A itu anggota dari himpunan P1. Nah, betul. A ya, A saja. A itu bukan P2. Bukan, karena ini ada dalam kurung, berarti ini satu paket. Nah, ini satu paket. Kalau dituliskan A dalam kurung A, B itu himpunan anggota himpunan P2 itu baru betul. Nah, sedangkan yang ketiga P1 itu anggota dari P2, P1 anggota dari P2. Bener ya? Karena ini satu paket kita masukkan di sini, ini anggotanya. Nah, cuman ada satu, berarti ya, bukan dua, tapi cuma satu. Ini saja satu paket nih. P1 bukan dari P3. P1 ini bukan anggota dari P3. Betul ya? Karena yang anggota dari P3 itu adalah P2. Oke. Ini kira-kira terkait dengan himpunan. Terus ada simbol-simbol baku. Nah, ini yang perlu Anda ingat-ingat nih. Jadi P itu himpunan bilangan bulat positif. Nah, nanti kalau di soal itu kadang dituliskan dengan simbol himpunan saja. Kalau N itu netral atau alami, kalau Z itu himpunan bilangan bulat, kalau Q itu bilangan rasional, R himpunan bilangan real, C itu bilangan kompleks. Nah, nanti Anda harus diingat-ingat betul. Kalau himpunan bilangan positif itu dimulai dari berapa? Himpunan bilangan alami atau natural itu dari berapa? Himpunan bulat itu ada dua, bulat positif, bulat negatif. Bagaimana menuliskan? Bilangan rasional seperti apa? Dicari lagi ya, diingat-ingat nih. Real itu dimulai dari 0 atau 1. Kompleks itu seperti apa dan digunakan di mana? Nah,
Himpunan yang universal atau semesta, jadi ini semua himpunan, disimbolkan dengan U. Biasanya ini terletak di diagram Venn paling ujung sebelah kiri. Ada logo U atau S. Nah, jadi universal atau semesta. Misalkan nih, U 1, 2, 3, 4, 5. Dan A adalah himpunan bagian dari U dengan A 1, 3, 5. Nah, ini bagian ya. Ini ada himpunan A di dalam himpunan U. Himpunan U ini memiliki anggota yang keseluruhan anggotanya itu ada di himpunan A. 1, 3, 5. 1, 3, 5. Pakai pen ya kayaknya. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, selanjutnya adalah notasi pembentuk himpunan. Yang pertama notasinya seperti ini. Jadi, ini bacanya di mana ya? Nah, ini di mana? X di mana syarat yang harus dipenuhi oleh X. Nah, ini notasinya. Notasi untuk himpunan itu seperti ini. Contohnya nih. A adalah himpunan bilangan bulat positif kecil dari 5. Nah, bagaimana Anda menuliskan? Nah, nanti di soal seperti ini ya. Untuk di soal-soal ceritanya itu. A adalah himpunan bilangan bulat positif. Berarti A itu bilangan bulat positif, tapi kecil dari 5. Kalau kecil dari 5, berarti 5-nya tidak masuk. Nah, Anda bisa menuliskannya seperti ini kalau dalam notasi. A sama dengan X, di mana X bilangan bulat positif lebih kecil daripada 5. Atau kalau Anda dinotasikan sebagai matematik, nah berarti Anda menuliskannya seperti ini. A, X di mana X merupakan himpunan dari bilangan prima dengan X lebih kecil daripada 5. Nah gitu ya bacanya ya. Bilangan prima, bilangan positif ya, P. X di mana X merupakan anggota himpunan bilangan positif, bulat positif, di mana X itu kecil daripada 5. Berarti yang ekuivalen bisa dituliskan seperti ini, bisa dituliskan seperti ini, bisa dituliskan seperti ini. Nah, ekuivalen itu apa? Himpunan yang sama itu apa? Nanti kita satu-satu ya. Oleh karena itu, himpunan A itu anggotanya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau di sini ada tandanya sama dengan, baru 5-nya masuk. Lebih kecil atau sama dengan 5. Kalau sama dengan 5 saja, berarti yang masuk cuma 1, 2, 3, 4. Oke, dan seterusnya. Nah, ini contoh-contoh aja ya. Ini ada diagram Venn yang saya sebut tadi ya. Ini ada universal. Biasanya diagram Venn itu disimbolkan dengan U di ujungnya. U 1, 2, 3 sampai 8, A 1, 2, 3, 5, dan B 2, 5, 6, 8. 2, 5, 6, 8. Nah, berarti himpunan A anggotanya itu 1, 2, 3, 5. 1, 2, 3, 5. Yang B 2, 5, 6, 8. 2, 5, 6, 8. Nah, berarti yang tidak masuk ke dalam sini itu berarti bukan bagian dari himpunan ini. Nah, berarti dia ada 7 dan 4. Nah, kalau ini notasi ini biasanya disebut sebagai irisan atau intersection. Jadi ini diiris. Pertemuan antara dua himpunan itu ada irisannya atau intersection. Nah, ini diagram Venn. Jadi diagram Venn ini nanti banyak dipakai ya. Terus turunan-turunan dari himpunan ini apa-apa saja gitu. Terus ada kardinal. Nah, kardinal, apa pula kardinal ya? Kayak merek sandal. Kardinal itu adalah jumlah elemen di dalam A. Berarti jumlahnya. Nah, notasinya bisa dituliskan NA atau ini ya, tanda apa nih? Kayak gini ya. Nah, tapi kalau saya sering memakainya yang ini memang. Nah, tapi ini juga ada ya. N buka kurung, dalam kurung A tutup kurung, atau garis 2 ini A. Ini namanya notasi. Notasi untuk kardinal. Kardinalitas itu jumlah elemen atau jumlah anggota dalam setiap himpunan. Nah, berapakah kardinal dari himpunan mahasiswa kelas I misalkan? Nah, berarti yang ditanya kalau kardinal itu adalah jumlahnya. Oke. Ini contoh.
himpunan B sama dengan X, di mana X merupakan bilangan prima lebih kecil daripada 20. Berarti anggotanya berapa? Nah, kalau ditanya seperti ini, jawabannya Anda harus berarti breakdown kayak gini. Harus Anda hitung. Bilangan prima kecil dari 20, berarti 20-nya nggak masuk. Berarti kita buat B, bilangan prima dimulai dari 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 9, 19. Nah, ini kalau elemennya. Nah, yang ditanyakan kardinalnya. Berarti kalau kardinal sama dengan 8. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke ya. Nah, kardinal, ingat kardinal. Terus bilangan prima. Prima itu seperti apa ya? Prima itu adalah bilangan yang habis dibagi dirinya itu sendiri. Yang kedua, bilangan T, himpunan T. Anggotanya adalah kucing, A, Amir, 10 paku. Maka kardinal dari himpunan bilangan T itu adalah, hitung saja, 1, 2, 3, 4, 5. Oh, 5. Yang ketiga, A dalam kurung A, dalam kurung kurawal A. Maka A itu sama dengan 3. Ini 1, 2, 3. 3. Nah, ini ya. Ini kardinalitas. Itu adalah jumlah dari anggota yang berada dalam sebuah himpunan. Kita lanjut ya, udah nih. Selanjutnya himpunan kosong. Berarti himpunan kosong itu tidak punya anggota. Himpunan dengan kardinal sama dengan 0 disebut himpunan kosong. Tapi dia himpunan. Notasinya bisa pakai ini atau bisa pakai ini. Ini himpunan kosong juga. Nah, X, di mana X lebih kecil dari X, pasti nggak punya anggota. Yang P, orang Indonesia yang pernah ke bulan. Belum ada orang Indonesia ke bulan, berarti nggak punya, kardinalnya nggak ada. Adalah pakar persamaan. Nggak mungkin ya. X adalah akar persamaan, ya, nggak punya nih, 0. Oke ya, dan seterusnya. Kita lanjut, nggak perlu lama-lama di matematika ini, karena mudah dipahami yang ini ya. Terus ada himpunan bagian. Nah, himpunan bagian. Himpunan A dikatakan himpunan bagian dari himpunan B jika dan hanya jika setiap elemen A merupakan elemen B. Nah, dalam hal ini B dikatakan superset. Nah, ingat, superset dari A. B ini adalah superset daripada A. Nah, induknya lah kira-kira gitu ya. B ini induk dari A. Ini kalau notasinya adalah A himpunan bagian daripada B. Ini A nih himpunan bagian daripada B. Ingat notasinya seperti ini ya, ada garis di bawahnya. Ini himpunan bagian. Oke, ya bahasanya diingat-ingat. Himpunan bagian dari A himpunan B jika dan hanya jika. Jika dan hanya jika. Nah, setiap elemen A merupakan elemen B. Apakah nanti berlaku kebalikan? Nanti kita bahas sebelumnya, setelahnya. Ini contohnya. 1, 2, 3 itu pasti bagian dari 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 1, 2, 3 itu pasti himpunan bagian 1, 2, 3. Nah, dirinya sendiri gitu. Nah, terus yang ini N, Z, R. Nah, berarti ini N, Z, terus R, nah, gini ya, C. Nah, berarti kita menuliskannya N itu bagian daripada Z. Ini N, ini Z, terus ini R, ini C, gitu ya. Jadi bagian-bagiannya. Jika A ini dan seterusnya, B ini, maka A bagi dan B. Nah, ini apa ya? Persamaan ya. Nanti di sesi selanjutnya itu kita khusus belajar persamaan dan ketidaksamaan. Ya, sekarang nggak perlu Anda memikirkan yang kayak gini. Nah, sekarang itu bagaimana pembagian daripada himpunan itu saja. Oke, selanjutnya, nah ini kita skip aja ya. Oh ya, ini himpunan kosong merupakan himpunan bagian dari A, dan himpunan A merupakan himpunan bagian daripada A itu sendiri. Maka A dan A disebut himpunan bagian tak sebenarnya atau improper subset dari himpunan A. Nah, ini sering jarang kita jumpai ya. Contohnya 1, 2, 3, maka 1, 2, 3 dan himpunan bilangan kosong adalah improper subset dari A. Pokoknya intinya ketika dia sebuah bilangan itu sama anggotanya dengan bilangan yang lain, himpunan yang lain. Nah, itu saja.
Nah, maka dia itu himpunan kosong itu sebagai improper subsetnya. Nah, terus, nah ini ada dua perbedaan nih. Himpunan A itu merupakan himpunan bagian dari A merupakan himpunan bagian dari B. Berbeda dengan A dengan notasi kayak gini, B. Nah, kalau yang ini, ingat-ingat ya, nih yang A tanda, kenapa kok menyoret sendiri nih? Nah, kalau yang ini tanpa garis di bawahnya, itu artinya A itu adalah himpunan bagian dari B, tetapi A itu tidak sama dengan B. Ya, berarti A itu bagian dari B, tapi A tidak sama dengan B. Itu berarti yang tandanya tidak ada garisnya. Contohnya gini, A adalah himpunan bagian sebenarnya atau proper subset dari B. Contoh 1 dan 2, 3 adalah proper subset dari 1, 2, dan 3. Nah, ini adalah bagian daripada ini dan ini bagian dari ini. Tapi yang keduanya ini tidak sama elemennya dengan yang ini 1, 2, 3. Yang ini 1, yang ini 2 dan 3. Nah, itu ya. Nah, sedangkan kalau yang ada garisnya digunakan untuk menyatakan bahwa A adalah himpunan bagian dari B yang memungkinkan A itu sama dengan B. Nah, kalau dia anggotanya 3A, berarti B juga 3. Nah, kalau dia 6, di sini juga 6. Nah, himpunan bagian ya. Balik lagi kita dengan elemen enumerasi tadi. Oke, nah ini boleh dikerjain. Tapi misalkan A 1, 2, 3, B 1, 2, 3, 4, 5. Tentukan semua kemungkinan yang sedemikian sehingga A itu A himpunan bagian dari C dan C himpunan bagian dari B, yaitu A adalah proper subset dari C dan C adalah proper subset dari B. Nah, misalkan ya, A-nya ini, B-nya ini, C-nya tidak ketahui. Kemungkinan-kemungkinan himpunan yang C, bagaimana caranya? Nah, yang penting ada dua himpunan A dan B, Anda disuruh untuk membuat satu himpunan yang C, tapi yang memungkinkan A ini bagian dari C. Nah, ingat tandanya nggak ada garisnya, berarti tidak memungkinkan untuk A itu sama dengan C ya. Nah, C itu bagian dari B, yaitu A adalah proper subset dari C dan C adalah proper subset dari B. Nah, mudah ya. Ini A-nya 1, 2, 3, B-nya 1, 2, 3, 4, 5. Berarti C-nya Anda tahulah itu. Oke. Nih. C harus mengandung semua elemen A. Jelas ya, karena himpunan bagian. 1, 2, 3 dan C sekurang-kurangnya satu elemen dari B. Berarti C itu pasti 1, 2, 3, 4. Karena A bagian dari C, C itu bagian dari B yang ditanya. Nah, A bagian dari C, C bagian dari B. Nah, berarti yang pasti di tengah-tengah. Kalau A itu 1, 2, 3 dan B itu 1, 2, 3, 4, 5, berarti C itu pasti 1, 2, 3, 4. Atau bisa jadi 1, 2, 3, 5. Ini yang memungkinkan, berarti ada 2. Tapi kecenderungannya yang lebih apa? Yang ini. Ini juga bisa. C tidak boleh memuat 4 dan 5 sekaligus karena C adalah proper subset dari B. Oke ya, ini mudah. Ini kira-kira untuk jawabannya. Himpunan yang sama. Nah, sama itu apanya yang sama ya? A sama dengan B dan hanya jika setiap elemen A merupakan elemen B dan sebaliknya, setiap elemen B merupakan elemen dari A. Nah, ini himpunan yang sama. Nah, itu tolong dibedakan antara yang sama dengan yang ekivalen itu apanya kira-kira yang berbeda. A sama dengan B ketika jika dan hanya jika setiap A itu merupakan elemen B. A ini elemen dari B. Dan sebaliknya setiap elemen B juga elemen dari A. Itu berarti himpunan yang sama. A sama dengan B jika A himpunan bagian dari B dan B adalah himpunan bagian dari A. Jika tidak demikian maka A tidak sama dengan B. Nah, notasinya ini. Notasinya bisa pakai ini. Yang memuat A himpunan bagian dari B dan B itu himpunan bagian daripada A. Seperti apa contohnya? Contohnya kayak gini. Jika A 0 sama 1 anggotanya dan B
X di mana X itu dikurangi 1 sama dengan 0. Maka A sama pasti ya. 0 dan 1 X-nya maka A sama dengan B. Jika A 3585 dan B 538, maka A sama dengan B. Oke ya. Di sini ada 4 anggotanya, di sini ada 3. Tapi di sini kan angkanya cuma 3585, di sini 538. Memuat keduanya. Nah, ini ya. Jadi kita tidak memperhitungkan jumlah, tapi memperhitungkan elemennya saja. Nah, 3585 yang ini 338. Jika A 3585 dan B 38, oh nggak bisa, bukan bagian dari B ya, tidak sama dengan B. Nah, karena tidak ada angka 5-nya di sini. Nah, ini ada 5, ini ada 5. Oke. Untuk 3 buah himpunan A, B, C berlaku aksioma sebagai berikut. Nah, ini hukum. Ini hukum-hukum yang pernah kita pelajari dulu. Nah, tapi kita nggak usah yang susah-susah ya, karena implementasinya nanti di lapangan itu tidak serumit yang kita mengerjakan matematika. Nah, gitu ya, untuk kita kerja, untuk kita tugas akhir itu tidak serumit apa yang kita pelajari. Namun yang paling penting itu adalah bagaimana kita logika atau bagaimana kita menghitung itu secara teliti, itu saja sih. Nah, ini kalau tadi himpunan yang sama, sekarang yang ekivalen. Himpunan yang ekivalen itu yang seperti apa? Himpunan A dikatakan ekivalen dengan himpunan B jika dan hanya jika kardinal dari kedua himpunan tersebut sama. Kardinal, ingat ya, kardinal itu jumlahnya. Kalau tadi itu anggotanya, kalau himpunan yang sama ini memperhitungkan anggota, kalau yang ini memperhitungkan jumlahnya. Notasinya adalah A sama dengan B, atau A seperti ini, B. Misalkan A 1357, B A, B, C, D. Nah, ini kan berbeda. Ini berbeda anggotanya. Tapi jumlahnya 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Maka A itu ekivalen dengan B. Nah, 4. Berarti kalau ekivalen itu berkaitan dengan jumlah. Nah, tapi kalau yang himpunan yang sama berkaitan dengan anggota. Oke, himpunan saling lepas. Himpunan saling lepas itu ya di antara dua himpunan tidak memiliki hubungan sama sekali, nah, berarti saling lepas. Udah pasti ya. X di mana X merupakan elemen dari himpunan bilangan positif. X kecil dari 8. Kecil dari 8 positif berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, sedangkan himpunan B 10, 20 nggak ketemu. Nah, itu makanya himpunan saling lepas. Ini notasinya seperti ini. Ingat-ingat. Lanjut. Himpunan kuasa. Nah, himpunan kuasa ini apa pula nih? Himpunan kuasa atau power set dari himpunan A, suatu himpunan yang elemennya merupakan semua himpunan bagian dari A, termasuk himpunan kosong dan himpunan itu sendiri. Nah, jadi ini notasinya adalah P himpunan kuasa A atau 2A. Nah, bagaimana? Jika jumlahnya A itu sama dengan M, maka PA itu 2 kali M. Jika A itu anggotanya ini ada 3, jumlah elemen dari A itu sama dengan 3, berarti PA itu 2 kali 3. 2 kali 3. Atau sama dengan 6. Nah, ini. Kalau ini ada 10, berapa? Nah, dan seterusnya ya. Jika A 1, 2, maka PA-nya adalah himpunan kosong 1, 2, dan himpunan itu sendiri. Ya, himpunan kosong masuk, 1 ini masuk, 2 ini masuk, 1 dan 2 ini juga jadi himpunan juga. Berarti jumlahnya kardinalnya ada 4. Nah, gitu ya. 2M. Oke, himpunan kuasa dan seterusnya. Ini operasi. Jadi kita sudah masuk operasi terhadap himpunan. Masih ingat irisan ya? Irisan itu atau intersection. Intersection itu notasinya A irisan B. Nah, ini kalau Anda belajar logika kemarin masih ingat simbol konjungsi negasi. Nah, ini ya, ini sama nih. Himpunan irisan
dan yang ini gabungan, yang ini irisan. Nah, kita waktu belajar logika yang saya share videonya itu sudah belajar true or false, sama dengan ini ya. Oke, ini irisan sama dengan X, di mana X elemen dari himpunan A dan X itu elemen dari himpunan B. Dari irisannya, dua buah himpunan yang memiliki anggota yang sama, sebagian anggota yang sama. Jika A 2, 4, 6, 8, 10, B 4, 10, 18, maka intersection dari A dan B adalah 4 dan 10. Ini di sini ada 4 dan 10, di sini ada 4 dan 10. 3, 5, 9, 2, 6, negatif 2, 6. Oh, ini tidak punya. Nah, karena saling lepas, tidak ada yang beririsan ya. Nah, lanjut. Yang kedua adalah gabungan, union. Union notasinya adalah A union B. Nah, ini gabungan ya. Berarti kalau yang ini tadi dan, ingat nih, dan konjungsi ya. Kalau yang gabungan ini atau, sama. Oke, X di mana X merupakan elemen dari himpunan A atau X elemen dari himpunan B. Ini kalau dia gabungan, dua-duanya yang penting masuk ke dalam lingkaran ini itu adalah gabungannya. Jika A258 dan B7522, maka A gabungan B ya digabungkan saja. 257822, 257822 diurutin. A itu bukan bagian dari himpunan kosong. A bukan intersection dari himpunan kosong sama dengan A. Oke ya, ini simple betul. Jadi pertemuan selanjutnya kita latihan-latihan terkait dengan ini, dengan himpunan-himpunan. Akan saya kasih soal-soalnya, nanti dikerjain. Sekarang komplement. Nah, kalau komplement itu adalah kebalikan dari himpunan. Jadi kalau notasinya ini ya, notasi yang penting dia itu tidak merupakan bagian dari himpunan ini. Nah, contoh, dia ada himpunan universal 1 sampai 9. Jika A1379, maka komplementnya adalah kebalikannya yang tidak masuk dalam sini. Berarti 2, 4, 6, 8. Oke, udah ya. Setelah komplement ada nih contohnya nih. Kita kasih contoh. Himpunan A itu adalah himpunan semua mobil buatan dalam negeri. Himpunan B, himpunan semua mobil impor. Nah, himpunan C, semua mobil yang dibuat sebelum 90. Himpunan semua mobil yang dijual kurang dari 100 juta. Himpunan semua mobil yang memiliki mahasiswa universitas tertentu. Nah, coba dipahami yang ini, maksud ini. Nah, ya. Ini ada irisan, ada gabungan, irisan atau gabungan. Nah, berlaku sifat apa nantinya? Ini sama ya, EA ini dikalikan, EB ini dikalikan, berarti EA, EB. Nah, ini berlaku hukum De Morgan kemarin. Nah, coba dibuka video yang materi sebelumnya terkait dengan logika. Nah, dan seterusnya. Ini nanti silakan dibahas nanti. Selisih. Nah, selisih ini nggak bisa ini ya, nggak bisa tidak berlaku kebalikan. Jadi ini tidak jika maka, namun ini berlaku sifat biimplikasi. Nah, masih ingat biimplikasi ya. A dikurang B, nah ini dikurang, selisih berarti. Ini artinya X di mana X elemen daripada A dan X itu bukan elemen dari B. Atau A selisih B itu yang selisihnya itulah yang kita kasih tanda ini. Nah, jika A 1, 2, 3 sampai 10 dan B 2, 4, 10, maka A selisih B itu 1, 3, 5, 7, 9. Nah, ini ya, ini selisihnya. A selisih B yang diarsir berarti yang A-nya. Kalau B selisih A berarti yang diarsir B-nya. Ya, dengan bahasanya ini. A selisih B berarti A-nya yang diarsir. Ingat ya, implikasi. Kalau B selisih A itu berarti B-nya ya diarsir. Oke, lanjut. Sekarang beda setangkup. Beda setangkup ini lawan daripada irisan atau intersection. Jadi notasinya itu adalah seperti ini. Nah, ini notasinya.
biimplikasi. Nah, kalau di pertemuan selanjutnya kemarin namanya biimplikasi. Bagaimana notasinya? Nah, A gabungan dari B itu dikurangi dengan A irisan dari B, maka hasilnya adalah A dikurang B itu ternyata gabungan B dikurang dari A. Nah, yang kan ya, true or false yang kemarin. Ini contohnya. Kalau nengok ini susah pasti Anda. Yang paling mudah tuh nengok contohnya. Yang himpunan A itu 246. Yang B itu 235. Ini buat contoh yang semudah mungkin. Maka A beda setangkup B itu 346. 3456. 3456. Nah, kenapa? Nah, karena adalah yang bukan daripada irisannya ini. 246, 235. Ya, berarti ada angka 2. Ini angka 2, ini angka 2. Nah, ada lagi yang sama? Enggak. Berarti ya 3, 4, 5, 6. Karena kalau 2 sama 2 ini namanya irisan atau intersection. Nah, kebalikan dari intersection itu adalah beda setangkup. Oke. Lanjut ya. Ini juga dibahas. Kita pertemuan selanjutnya kita bahas contoh-contoh. Tinggal bahas contoh-contoh ya. Misalkan himpunan-himpunan A, U, P, dan Q. Nah, itu nanti kita bahas khusus. Oke, ini teoremanya. Terus ini ada perkalian Cartesian. Ini slide terakhir nih. Perkalian Cartesian itu adalah A dikali B, di mana A, B itu di mana A, B itu elemen A merupakan elemen dari gimana bacanya ini? A dan B, A, B di mana himpunan A merupakan elemen daripada himpunan A. Dan B merupakan elemen dari himpunan B. Ini adalah perkalian Cartesian. Jadi kalau dulu pernah belajar ada namanya korespondensi satu-satu ya. Nanti di matriks relasi dan fungsi itu kita belajar itu. Misalkan C 1 2 3 dan D AB 1 2 3 AB, maka C kali D itu adalah 1 kali A, 1 kali B, 2 kali A, 2 kali B, 3 kali A, 3 kali B. Nah, ini ya. Misalkan A sama B himpunan semua bilangan real, maka A kali B himpunan semua titik di bidang datar. Nah, ini ya. Nah, kalau nanti ditanya berapakah kardinal dari C dikali D? Nah, kardinalnya dihitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bagaimana caranya? Cara yang paling simpel, kalau di sini ada 3, di sini ada 2, itu pasti 2 kali 3. Nah, kalau 3 di sini belum tentu 9. Nah, itu ya, karena banyak 1A, 1B, 1C. Oh ya, 9 tetap ya sama. Kalau di sini 1 2 3 4, di sini 1 2 4 2 8. 1 2 3 dan seterusnya. Oke, ini perkalian Cartesian. Catatan. Jika A dan B merupakan himpunan berhingga, ini kardinal tadi yang saya sebutkan. Jika kardinal A dikali B itu sama dengan kardinal A dikali kardinal B. Nah, kalau dia jumlahnya 3, pasti 3 kali 2 pasti ya 3 kali 2 elemennya gitu. Nah, tapi kalau dia itu AB itu maka tidak tidak sama dengan BA. Yang A dikali B itu tidak sama dengan B kali A. Nah, gitu ya, dan seterusnya. Ini kita bahas besok ya. Ini kombinasi-kombinasi. Nah, kayak gini ya contohnya ya. Himpunan makanan S soto, G gado-gado, N nasi goreng, M mie rebus. Himpunan minumannya C Coca-Cola, T teh, D es dawet. Berapa banyak kombinasi makanan dan minuman yang harus dapat disusun dari kedua himpunan di atas? Ya sudah. Yang A itu anggotanya berapa? 1, 2, 3, 4. Yang B 1, 2, 3. Berarti 4 dikali 3. Nah, berarti kombinasinya bagaimana? Ya, pasti kombinasinya ada 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 ada 12 kombinasi. 4 kali 3. Nah, berarti SC, soto Coca-Cola, soto teh,
soto, dawet, dan seterusnya. Berarti ya, ini perkalian kartesian. Oke, kita lanjut di part 2. Jadi part 2 itu masih membahas tentang himpunan, tapi lebih banyak Anda mengerjakan soal nanti. Nanti ada beberapa contoh-contoh yang sering keluar di ujian, di UTS. Nanti kita akan bahas di sesi yang kedua. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.